Mungkinkah manusia membangun kehidupan di planet Mars? Namun sebelum dilanjutkan, ada baiknya kita untuk mengklik subscribe serta nyalakan tombol lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Kemungkinan membangun kehidupan di planet Mars awalnya merupakan gagasan dalam fiksi ilmiah. Namun kini telah diteliti dengan sangat serius oleh para ilmuwan. Beberapa misi eksplorasi sebelumnya dengan menggunakan satelit dan robotik telah berhasil mengungkap masa lalu dari planet Mars. Dan dengan ditemukannya lapisan es di kedua kutub planet Mars, serta banyaknya bentukan di permukaan yang mirip sungai dan lautan, membuat para ilmuwan berkeyakinan bahwa planet merah ini dulunya berwarna biru. Sekitar 4 miliar tahun yang lalu, permukaan planet Mars dulunya dialiri dengan air. Dan di masa itu, planet Mars masih memiliki atmosfer lengkap dengan magnetosfer sebagai perisainya. Keindahan aurora pernah menghiasi langit malam di planet Mars. Namun sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, inti dari planet Mars melemah, menyebabkan medan magnetiknya perlahan mulai menghilang. Dan tanpa perlindungan dari magnetosfer, lapisan atmosfernya pun terus terkikis dari paparan angin surya. Hingga sungai dan lautannya pun ikut surut dan menghilang. Dan ketika inti planet semakin mendingin, gunung berapinya pun mulai padam. Dan seiring berjalannya waktu, permukaan planet Mars membeku. Kini hanya tersisa gurun bebatuan dengan badai debu yang menyelimuti seluruh permukaan. Dan dengan potensi planet Mars di masa lalu, memunculkan pemikiran dari para ilmuwan untuk menterraformasi planet Mars, yaitu dengan membuat planet Mars menjadi seperti bumi. Ada beberapa pemikiran yang cukup ekstrim. Salah satunya adalah dengan meledakkan kedua kutub planet Mars menggunakan termonuklir, atau dengan mengarahkan meteor dan asteroid ke dalam orbit planet Mars agar jatuh dan menghantam permukaan. Kedua pemikiran ini bertujuan untuk menciptakan efek gas rumah kaca dengan meningkatkan suhu di permukaan, sehingga karbon mineral dapat terlepas ke atmosfer, dan terjadilah perubahan iklim di planet Mars. Namun ada pemikiran yang lebih konvensional, yaitu dengan membangun pabrik dan industri di planet Mars. Karena hal ini telah dilakukan oleh manusia selama lebih dari 150 tahun dan telah berdampak sangat besar bagi perubahan iklim di planet bumi. Dan dengan membangun infrastruktur terlebih dahulu, pembangunan kota, pabrik dan industri nantinya akan ikut berkembang. Dan inilah yang coba diwujudkan oleh Elon Musk. Elon Musk telah mendirikan hampir seluruh perusahaan strategis yang akan berperan penting dalam membangun sebuah kota yang mandiri di planet Mars. Mari kita bahas, dimulai dari SpaceX. SpaceX merupakan perusahaan pembuatan roket luar angkasa, dan perusahaan inilah kunci dari terwujudnya sebuah kota yang mandiri di planet Mars. Dan kini SpaceX telah berencana mempersiapkan peluncuran 2 roket
berisi kargo penunjang kehidupan untuk misi eksplorasi ke planet Mars pada tahun 2024. Dan dilanjutkan dengan meluncurkan 4 roket yang 2 diantaranya berisi manusia pertama di planet Mars pada tahun 2027. Selain roket, SpaceX juga menggarap Starlink yang merupakan akses internet cepat. Dan dengan SpaceX beserta Starlink, infrastruktur transportasi, komunikasi, dan akses internet di planet Mars dapat terpenuhi. Perusahaan strategis selanjutnya adalah Tesla. Tesla merupakan perusahaan pembuatan mobil listrik. Selain kini sedang mengembangkan kendaraan penjelajah untuk misi eksplorasi di planet Mars, Elon Musk bersama Tesla kini berencana menggarap Hyperloop. Dengan rendahnya tekanan udara dan gaya gravitasi, membuat model transportasi ini sangatlah cocok untuk dibangun bagi koloni di planet Mars. Selanjutnya adalah Solar City. Dengan menggunakan solar panel, anak perusahaan Tesla ini yang akan menjadi penyedia kebutuhan energi listrik di planet Mars. Walau hanya mendapat 40% cahaya matahari dibandingkan di bumi, namun masih dianggap cukup untuk dijadikan sebagai sumber energi di planet Mars. Perusahaan selanjutnya adalah The Boring Company. Dengan tipisnya atmosfer dan tanpa adanya lapisan ozon, membuat hidup di permukaan planet Mars dapat sangat berbahaya bagi manusia. Maka dari itu, The Boring Company lah yang akan menggarap infrastruktur terowongan bawah tanah. Dan dengan minimnya aktivitas gempa, membuat pembangunan infrastruktur bawah tanah sangatlah tepat untuk pemukiman bagi koloni di planet Mars. Perusahaan selanjutnya adalah OpenAI. OpenAI adalah perusahaan pengembangan kecerdasan buatan. Dengan masih banyaknya permasalahan yang belum terpecahkan oleh para ilmuwan, membuat kecerdasan buatan memegang peranan yang sangat penting untuk dapat terwujudnya sebuah kota yang mandiri di planet Mars. Namun, di tahun 2018, Elon Musk mundur dari kepemimpinannya dengan pernyataan yang kontroversial, yaitu kecerdasan buatan lebih berbahaya dari senjata nuklir. Perusahaan yang terakhir adalah Neuralink. Neuralink adalah jawaban dari Elon Musk agar manusia dapat bersaing dengan kecerdasan buatan. Dengan mengembangkan neuroteknologi, diharapkan di masa depan dapat membantu terwujudnya sebuah kota yang mandiri di planet Mars. Walau dengan seluruh kerajaan, bisnis strategis yang ia miliki, menurut Elon Musk, untuk dapat membangun sebuah kota yang mandiri di planet Mars, dibutuhkan peluncuran sekitar 1.000 roket berisi kargo penunjang kehidupan manusia. Dan diperkirakan menelan biaya minimal sebesar 100 miliar hingga 10 triliun dolar Amerika Serikat. Mungkin memang masih terdengar sangatlah sulit. Namun, dengan mengirimkan manusia pertama di tahun 2027, mungkin kita dapat menyaksikan awal dari pembangunan kehidupan manusia di planet Mars. Jadi, bagaimana menurut Anda? Mungkinkah manusia membangun kehidupan di planet Mars? Terlalu mahal. Mungkinkah seharusnya manusia membangun kehidupan di bulan dengan sumber daya yang dapat dijadikan sebagai lahan tambang? Atau bila paparan radiasi terlalu berbahaya di bulan, mungkinkah sebaiknya manusia membangun kehidupan di Titan, bulan terbesar dari planet Saturnus yang memiliki atmosfer dan kaya akan molekul organik?